Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu ya Bapa yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami datang beribadah, mengucap syukur, menyembah, meninggikan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan yang boleh kami terima sampai pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang baru, terima kasih untuk bulan yang baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kekuatan, pengharapan dan berkat Tuhan di dalam hidup setiap kami. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya janji firman Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami perlu firman-Mu, karena kami percaya firman Tuhan menyelamatkan, firman Tuhan mengubahkan hidup kami, firman Tuhan mengadakan tanda mujizat bagi orang-orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Ada kasih kebaikan Tuhan, ada perluasan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur buat hari yang baru? Siapa yang mengucap syukur buat bulan yang baru? Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang diberkati, lihat berkat-berkat baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini. Saudara dan saya, kita akan lihat berkat kebaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang siap diberkati firman Tuhan? Haleluya. Mari sama-sama saudara kita siapkan Alkitab kita. Saudara dan saya, kita akan lihat beberapa ayat pada hari ini. Namun sebelumnya kalau tidak keberatan, boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Depan belakangnya sekitarnya juga boleh katakan Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus menyertai memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur hari-hari ini saudara dan saya, kita ditolong dan dipelihara Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, kadang-kadang manusia memang ada masa-masa sulit, ya, ada masa-masa mengucap syukur, ada masa-masa dalam berkat Tuhan. Amin. Dalam kesemuanya kita mengucap syukur dan puji Tuhan. Kita belajar hari ini Saudara Bapak Ibu, ya, terkadang dalam hidup ada masa-masa ya kita sesak, masa yang sempit, masa yang seperti begitu-begitu saja. Sepertinya kita sudah mencoba tapi belum berhasil. Sepertinya kita sudah berdoa, cuma belum ada jawaban doa. Belum ada kesembuhan terjadi, belum ada kekuatan terjadi, belum ada perluasan perlebaran dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita belajar pada pagi hari ini Saudara Bapak Ibu, bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang setia, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memulihkan, Dia juga Allah yang memperluas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan akan memperluas area hidupmu? Oh haleluya. Ya, masuk di bulan yang baru, minggu yang baru, ada perluasan berkat atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini bersama-sama saudara Bapak Ibu, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan. Namun saudara yang mau mencatat silakan. Ya, kita akan diberkati melalui firman Tuhan, mengalami berkat perluasan. Haleluya. Sekali lagi, mengalami berkat perluasan. Seperti apa? Kita akan lihat bersama-sama Yesaya 54 ayat 2 dan 3. 2 ayat saja. Nah, karena hanya 2 ayat, saya ajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab boleh siapkan Alkitabnya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. 2 ayat. Saudara yang lihat dari HP silahkan diketik, di layar sudah ada. Yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita baca ayat 2 dan 3. 1, 2, iya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya
pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Haleluya. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, lapangkanlah tempat kemahmu. Ayat yang kedua, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu, kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada umat kesayangannya, orang-orang Ibrani, yang pada saat itu mereka sedang di dalam pembuangan, yaitu ada di bangsa Babel. Mereka ada di Babel pada saat itu, orang-orang Ibrani. Dan mereka sedang apa mereka di Babel, Pak Pendeta? Tentunya mereka dipekerjakan dengan paksa, saudara Bapak Ibu. Mereka ada di dalam tempat tawanan. Mereka menjadi tawanan. Ya, mereka menjadi orang-orang suruhan. Ya, jiwanya terikat, hidupnya terikat. Sama seperti waktu mereka yaitu ada di dalam perbudakan bangsa Mesir, ya, dan di Mesir malah lebih lama lagi, saudara Bapak Ibu. Nah, ketika bangsa Ibrani ada di Babel, saudara Bapak Ibu, mereka mengeluh, mereka mengadu kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, di dalam perjalanan hidup mereka, mereka merasa kecil, mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa seperti begini aja, sudah berdoa, berseru kepada Allah, tapi sepertinya ya tidak ada jawaban, belum ada perubahan terjadi. Mungkin hari-hari ini saudara Bapak Ibu, itu juga yang mungkin kita alami. Kita sudah berusaha, kita mungkin sudah ya melakukan segala sesuatunya ya dengan sebaik mungkin ya, dan hari ini saudara Bapak Ibu kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu, percayalah, datang masuk minggu yang baru, bulan yang baru, ada berkat yang baru Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya, bagi kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dia saudara, dan hari ini Tuhan berjanji, Allah Israel yang berjanji kepada saudara dan saya adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Ketika mereka datang kepada Allah, hari ini Tuhan yang sama juga menghampiri, mendatangi saudara dan saya melalui firman-Nya. Allah berkata kepada kita, lapangkanlah tempat kemahmu. Amin. Bentangkanlah, panjangkanlah tenda tempat kediamanmu. Kemah itu apa? Tempat tinggal. Ya saudara. Allah katakan saudara, lapangkanlah. Lapangkanlah artinya apa saudara? Allah menyuruh memperlebar. Ya saudara, memperluas. Ya saudara, bahwa Allah memberitakan kepada umatnya sendiri, ya, jangan dipersempit, jangan Alkitab tadi katakan saudara, jangan menghematnya, ya, jangan diperkecil, tapi luaskanlah, lebarkanlah. Bahkan selanjutnya dikatakan, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Ya, jadi kemah-kemah zaman dulu saudara Bapak Ibu itu dibangun pakai ada tali, ada patok-patok, ya. Lalu pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Ini kokoh di sini maksudnya pancang saudara ya, bukan kokoh-kokoh di Mall Kelapa Gading, bukan saudara. Itu beda lagi saudara ya. Ya, ini kokoh maksudnya pancang saudara ya, untuk patok. Ya saudara, artinya ya saudara, seperti yang biasanya ya, cabut semua, ya, lebarkan, perluas, jangan dihemat, jangan disempit-sempit, ya, siapkanlah tempat yang luas. Kenapa? Karena Allah sebentar lagi akan memperluas kapasitasmu, akan memperluas apa yang hari ini ada padamu, akan memperlebar apa yang hari ini yaitu ada pada saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini mungkin kita tidak mengerti bisnis kita seperti apa, ya saudara, pekerjaan kita seperti apa, ya saudara di kantor jabatannya seperti apa. Mungkin hari ini saudara berkata, sudah 10 tahun tapi saya seperti ini saja, sepertinya kok kayaknya nggak ada kenaikan ya Pak Pendeta. Saudara Bapak Ibu di dalam Tuhan, kita harus percaya janji Tuhan. Kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Katakan amin. Saudara dan saya akan mengalami perluasan di dalam Tuhan. Katakan amin.
bicara perluasan bukan hanya tentang materi, saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya, perluasan itu juga perbesaran, perpanjangan, amin. Saudara dan saya mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan setiap hari. Siapa yang setuju, yang percaya sepanjang bulan November yang baru mengalami kemurahan, kebaikan Tuhan. Oh, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, dalam setiap aspek hidup saudara dan saya mungkin gak tahu apa yang saudara sedang doa-doakan, apa yang saudara sedang seru-serukan kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya, sebagaimana bangsa Ibrani, orang-orang Israel berseru kepada Tuhan. Ya saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, Allah Israel, Allah yang sama juga akan mendengar dan mengabulkan setiap seruan doa saudara dan saya. Engkau akan melihat kemurahan Tuhan. Engkau akan melihat promosi yang indah itu. Katakan amin. God is about to pick you up. Tuhan akan mengangkatmu dan Tuhan tidak tanggung-tanggung. Katakan amin, saudara. Kalau Tuhan berkati saudara dan saya, Dia berkati gak setengah-setengah, saudara. Amin. Dia kasih gak setengah-setengah. Kadang manusia kasihnya sedikit-sedikit, setengah-setengah. Kalau Tuhan kasih, Tuhan tidak tahan. Katakan amin. Dan Tuhan akan buka pintu bagi saudara dan saya masuk di minggu yang baru. Yang percaya sekali lagi, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar pagi ini, saudara Bapak Ibu, sesuai firman Tuhan. Berkat perluasan mengajar kita tentang beberapa prinsip dalam hidup saudara dan saya. Ya, hidup kita, ya saudara, harus ada prinsip, apalagi hidup Kristen. Yang pertama, saudara dan saya, kita belajar bahwa Tuhan akan memperluas dengan memperbesar kapasitas hati terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah dengar, lapangkanlah tempat kemahmu. Ya, sebelum segala sesuatu diperluas, diperpanjang, diperbesar, diperbaiki, dipulihkan, disembuhkan di dalam hidup saudara dan saya, maka yang terutama Tuhan mau memperbesar kapasitas hati. Amin. Ya, kenapa? Karena hatinya dulu disiapkan, hatinya dulu ya sudah diperluas, diperbesar. Berkat bisa terjadi kapan saja bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ya, Tuhan bisa saja kapanpun saudara, bahkan di saat yang kita tidak kira, di saat yang kita tidak sangka. Kalau Tuhan kirim berkat saudara dan saya, ya kita akan mengucap syukur dan bersuka cita. Amin. Tapi ketika promosi itu datang, berkat itu terjadi, pemulihan itu terjadi, kekuatan itu diberikan, apakah kita tetap dalam keadaan yang mengandalkan Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap dalam keadaan mengingat kasih Tuhan atau tidak? Minggu lalu saya sempat bahas pada setiap kita, saudara Bapak Ibu, bahwa iblis itu paling suka kalau orang Kristen lupa sama kasih Tuhan. Iya saudara, itu sebabnya selalu ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena itu yang akan menguatkan saudara dan saya. Itu yang akan memperbaharui hati saudara dan saya. It will strengthen your heart. Itu yang akan menguatkan ya jiwamu, pikiranmu di dalam Tuhan. Ya, ketika orang lihat masalah, mengingat pergumulan, mengingat kesusahan, yang diingat kesulitan, yang diingat keburukan, yang diingat negatif, lama-lama saudara apa? Jadi lemah. Lama-lama jadi apa saudara? Akhirnya jadi stres. Saya pernah sampaikan saudara Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa stres itu adalah penyebab penyakit-penyakit berat pada hari-hari ini. Kita tolak stres, katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku tolak stres. Yes, itu sebabnya saudara Bapak Ibu kita harus punya hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang gembira adalah obat. Ya, bilang ke kanan kiri saudara, hati gembira adalah obat. Amin. Iya saudara, hati yang gembira adalah obat. Ya, daripada saudara Bapak Ibu makan obat, lebih baik saudara dan saya makan firman Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhanlah kekuatan dan penghiburan saudara dan saya. Yuk kita lihat Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26. Yeskiel 36, 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, ya, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Tujuannya adalah untuk saudara dan saya kita memiliki hati yang taat. Ya, kenapa sih hati yang taat, saudara Bapak Ibu? Karena saudara dan saya di dalam hidup kekristenan, ketaatan itu sangat-sangat utama. Tahukah saudara Bapak Ibu, dosa pertama manusia saudara bukan gosip, bukan membunuh, ya saudara bukan menyakiti, ya saudara bukan berdusta, bukan yang lain saudara Bapak Ibu. Dosa pertama manusia adalah tidak
tidak taat, saudara Bapak Ibu. Ya saudara, bahwa Allah berpesan kepada manusia pertama. Manusia pertama bersama dengan istrinya itu, mereka ada di dalam tempat yang mulia. Ya, tahu dari mana Pak Pendeta tempat yang mulia? Firman Tuhan mencatat mereka tidak mengenakan apa-apa, tapi mereka dilingkupi kemuliaan Allah. Sehingga ya saudara, mereka mulia, mereka diberi kepercayaan untuk mengolah, untuk memanage yang namanya Taman Eden. Jadi manajer pertama di dunia itu namanya Om Adam, saudara. Ya, tapi bukan yang kumisan yang baplang itu beda lagi. Iya, saudara. Ini Om Adam. Ini Om Adam yang jangan tanya sama saya, marganya apa Pak Pendeta? Meniketehe. Ya, sudah enggak ada marganya kayaknya, saudara ya. Jadi pertama manusia ada di Taman Eden, ya mereka dipercaya untuk mengolah, mereka diberi kuasa. Ya, Allah katakan sudah di Kejadian, sudah mungkin ingat, ya saudara, engkau menamakan semua binatang yang di air, binatang yang di udara, binatang yang di darat. Artinya mereka dipercaya, mereka diberi kuasa. Sehingga singkat cerita, ketika dosa, dosa itu ada, ya karena ketidaktaatan, Allah katakan jangan ya istilahnya jangan diganggu satu pohon yang satu itu. Tapi akhirnya mereka tidak taat dan mereka akhirnya menjadi malu. Karena apa? Karena dosa. Dan akhirnya kita semua tahu mereka keluar dari Taman Eden dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini saudara Bapak Ibu, Allah memberikan hati yang baru sebelum kapasitasmu diperbaharui. Katakan amin. Sebelum rumah tanggamu dipulihkan. Amin. Sebelum terjadi berkat-berkat Tuhan, kebahagiaan. Amin saudara Bapak Ibu. Karena saya percaya saudara Bapak Ibu, di mana saya sering sampaikan, di mana ada kebahagiaan harus didahului dengan yang namanya kekudusan firman Tuhan. Dan kekudusan firman Tuhan mengajar saudara dan saya untuk selalu bertobat di dalam hati dan pikiran kita, untuk diperbaharui hati. Bagaimana kita boleh mengalami berkat Tuhan sementara hati kita masih lama? Dia saudara, kirbat yang lama, kirbat itu tempatnya anggur. Iya saudara, itu namanya kirbat. Kirbat yang lama itu tidak bisa menerima anggur yang baru. Karena ketika anggur yang baru masuk di kirbat yang lama, itu kirbat rusak. Ya, pecah saudara, rusak. Kirbat yang baru bisa menerima anggur yang baru. Ya, maksudnya apa? Itu gambaran saudara Bapak Ibu hari ini bahwa tubuh kita, hati kita, tubuh kita diwakili oleh hati dan pikiran kita, itu harus diperbaharui. Sehingga berkat Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan yang begitu banyak, begitu luar biasa, itu bisa digenapi dalam hidup saudara dan saya. Apa saja janji Tuhan? Oh, ribuan saudara Bapak Ibu, banyak sekali janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, angkatan orang benar, orang-orang percaya, salah satunya anak cucu mantunya tidak akan meminta-minta roti. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan dan kemurahan Tuhan pada masuk bulan yang baru. Saudara dan saya melihat berkat kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi, relakanlah hatimu, hatiku, pikiran kita untuk diubahkan menjadi baru. Karena hidup ini semua itu hanya tergantung hati dan pikiran kita. Sebatas hati dan pikiran kita. Ya, sebagaimana pikiran kita, sebagaimana hati kita, itulah hidup kita. Karena saya pernah sampaikan juga kepada Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, hati kita hari ini adalah masa depan hidup kita. Bagaimana hatimu, itulah hidupmu. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, batas pertama bukan tentang keadaan di luar, tetapi pikiran di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang membatasi hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saudara Bapak Ibu, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan sanggup untuk membawa saudara dan saya ke tempat-tempat yang luar biasa, ke level-level hidup yang luar biasa. Kembali lagi kepada saudara dan saya. Ya, Alkitab katakan Efesus 3:20. Yuk sama-sama kita baca yuk saudara. Efesus 3:20. 2, 3, iya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Nah, bagi dialah, artinya hanya Allah, hanya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Dengan sederhana, hari ini saya mau sampaikan saudara Bapak Ibu, janji berkat kebaikan Tuhan. Saudara doa A, B, C, Tuhan sanggup kasih A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tergantung
sekali lagi saudara Bapak Ibu, tergantung kapasitas hatimu. Sekali lagi, ya, Tuhan akan memperluas kapasitas hati saudara dan saya ketika hatimu diperbaharui. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu jangan lupa kita bertobat setiap hari. Bertobat dalam hati, bertobat dalam pikiran, bertobat dalam perkataan, perbuatan, bertobat setiap hari dalam kehidupan kita bersama dengan rumah tangga keluarga. Amin. Karena Tuhan sedang mengerjakan rencana yang indah atas hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu, ada seorang politisi ya pada zaman itu saudara, ya kira-kira tahun 1784 sampai 1812 adalah seorang yang bernama William Wilberforce. Siapa dia? Dia seorang politisi ribet banget ngomongnya. Politisi Inggris, ya saudara. Ya asalnya dari UK, saudara. Saudara tahu UK? Ujung keranji. Ya, United Kingdom lah, ya saudara. Orang Inggris ya saudara. Saya senang baca-baca sedikit sejarah gitu saudara Bapak Ibu. Apa hubungannya ya dengan pelajaran kita firman Tuhan pada hari ini? William Wilberforce adalah seorang politisi dari Inggris. Singkat cerita saudara Bapak Ibu, ya karena pertobatannya kepada Kristus, ya dia tinggalkan semua karir politiknya dan dia membela satu gerakan yang namanya pembebasan budak-budak belian. Pada zaman itu saudara, tahun 1784 dia saudara sampai dengan 1812. Dia adalah seorang yang sangat-sangat gigih, adalah orang yang sangat-sangat percaya bahwa setiap manusia itu punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Setiap manusia berhak untuk mengalami kebebasannya. Tidak ada perbudakan. Amin saudara Bapak Ibu. Nah, saudara Bapak Ibu, perjuangannya mengalami perluasan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia mau untuk memperbarui hatinya. Ya saudara, Pak, ya bukannya dia orang Inggris Pak, kenapa dia bertobat? Enggak semua orang yang, maaf ya saudara Bapak Ibu ya, enggak semua orang asing gitu saudara ya. Ya semuanya Kristen belum tentu. Ya saudara, orang Kristen sekalipun harus mengalami pertobatan yang sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara Kristen dari kecil pun, dari generasi ke generasi, yang namanya terima Yesus itu harus pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Itu supaya saudara Bapak Ibu kita nggak bisa iman kita dompleng karena ibu kita adalah pendoa syafaat di gereja, belum tentu saudara Bapak Ibu. Karena orang tua kita pelayanan di gereja, majelis di gereja, belum tentu saudara Bapak Ibu. Setiap pribadi, each one of us, saudara dan saya, kita harus mengalami Yesus secara pribadi lepas pribadi. Amin. Yesus Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Karena maaf saudara Bapak Ibu, iman gak bisa dompleng saudara Bapak Ibu. Ketika saudara tahu dompleng ya, ya itu yang kayak lemper saudara. Dompleng itu apa? Nebeng, ya saudara. Nggak bisa nebeng saudara Bapak Ibu. Karena nenek saya, opung boru saya Pak Pendeta, ya nggak gitu juga ya. Ya popo saya Pak Pendeta, ya oma saya, ya harus secara pribadi saudara Bapak Ibu. Ya karena dia memberi hatinya untuk Tuhan, ya saudara. Tadinya saudara dia sangat-sangat bertolak belakang. Ya karena seorang politisi Bapak Ibu dengan gerakan sosial yang dia pimpin. Tapi karena hatinya diberi untuk Tuhan dan dia mau untuk membela hak orang-orang yang tertindas, saudara Bapak Ibu, dia mengalami perluasan kehidupan. Bukan hanya di Inggris ya, tapi diakui gerakannya sampai ke seluruh dunia. Hari ini saudara Bapak Ibu, saya percaya bahwa saudara dan saya mungkin kita beda zaman dengan William Wilberforce. Saudara mungkin bekerja dalam perusahaan, saudara punya toko, punya dagangan, punya bisnis. Saudara mungkin punya karir pada hari ini saudara Bapak Ibu. Atau dalam rumah tangga keluargamu. Hari ini percayalah penuh, masuk bulan yang baru, ucapkan berkat Tuhan. Ucapkan firman itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Mengalami kebaikan, perluasan dari kerajaan sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Dan kedua hari ini sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Perluasan berkat Tuhan. Perluasan itu butuh tindakan iman dan juga persiapan. Bukan hanya iman tapi harus ada persiapan. Punya iman kalau nggak ada persiapan, maaf saudara Bapak Ibu, akhirnya bingung. Iya saudara. Tapi ada persiapan, tidak punya iman, akhirnya tidak maju-maju. Iya saudara. Ini bicara tentang iman dan hikmat. Karena iman dan hikmat itu harus berjalan bersamaan.
Ya, iman tanpa hikmat, maaf saudara Bapak Ibu, sembrono. Ya, tapi hikmat tanpa iman akhirnya, maaf saudara, tidak maju-maju. Alkitab katakan kepada saudara dan saya, Yakobus 2:17. Sekali lagi Yakobus 2:17. Yuk sama-sama kita lihat saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Kita sering dengar tentang iman ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, tanpa perbuatan, cuma berkata saja, cuma mengatakan, ya aku percaya ini dan itu, tapi tidak disertai dengan apa yang dikatakan, ya sudah dengan apa saudara, disertai dengan tindakan, maka kita bilang, hakikatnya mati. Ya saudara, hakikatnya sia-sia, hakikatnya tidak ada hasilnya. Janji Tuhan itu diberikan kepada kita, katakan amin. Siapa yang percaya janji Tuhan lebih besar daripada pergumulannya? Oh, katakan amin. Tapi janji Tuhan gak otomatis, saudara Bapak Ibu. Saya catat di sini, janji Tuhan tidak otomatis. Perlu respon. Yang pertama, siapkan hidup rohanimu. Karena sebelum terjadi berkat pada dunia nyata, rohani kita harus siap. Sebelum saudara siap menerima berkat yang luar biasa, hatimu harus lebih siap. Kenapa? Karena ketika, saudara seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan bisa saja langsung siapkan ya kesembuhannya, kekuatannya, berkatnya bagi saudara dan saya. Tapi ketika kita tidak menyiapkan hati rohani kita di dalam Tuhan, jatuhnya bisa sombong saudara Bapak Ibu. Jatuhnya bisa apa saudara? Lupa diri, lupa keluarga, lupa Tuhan. Ya jangan sampai terjadi. Tapi siapkan rohanimu. Bangun disiplin. Ya saudara Bapak Ibu, bangun disiplin kita di dalam Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan. Tokoh-tokoh ya orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Yang ada di firman Tuhan, yang ada di Alkitab. Mereka membangun disiplin mereka, menyiapkan karakter mereka yang nomor 3, siapkan karaktermu sehingga ketika kesempatan itu tiba, mereka sudah berakar kuat di dalam disiplin dan karakter di dalam Tuhan. Amin. Kata siapa Pak Pendeta? Kata firman Tuhan. Tahukah saudara, kenapa Daniel bisa tidak dimakan oleh singa di dalam gua singa? Padahal di dalam gua singa cuma Daniel dan singa. Iya saudara, kalau saudara baca sebelumnya, sebelum dia masuk gua singa, Alkitab mencatat 3 kali sehari Daniel berlutut dan berdoa memuji Allahnya. Tapi Pak, saya kan dagang Pak, saya kan jualan, saya nggak mungkin seperti, memang zaman kita beda sama zaman Daniel. Iya Bapak Ibu, pada zaman itu belum ada internet, zaman itu GoFood belum ada. Ya, saudara, ya MRT, LRT, apalagi saudara Bapak Ibu. Ya, saudara dan saya hari ini kita zaman yang sibuk, zaman yang penuh dengan teknologi. Ya, teknologi yang sangat canggih saudara Bapak Ibu. Saking canggihnya, sekarang sudah ada teknologi, orang bisa terbang pakai tas backpack. Namanya flying backpack. Di China ada satu perusahaan yang sudah menemukan teknologi itu. Jadi dia bisa terbang, ya kira-kira 1.500 meter tingginya, kecepatannya kira-kira 100 km. Ya bisa lumayan itu 100 km. Kalau saudara naik Honda Beat 100 kilo kan. Ya itu jadi alat itu bisa balapan sama Honda Beat saudara. Ya saudara terbang, Honda Beat di bawah. Lama-lama nanti Honda Beat nggak ada bannya juga saudara Bapak Ibu. Dan memang loh iya saudara, kalau saudara baca berita teknologi, sekarang udah ada loh saudara. Ya mobil atau motor yang tidak pakai ban. Orang Manado bilang nggak ada bola. Ya, jadi nggak ada bannya itu saudara. Ya, jadi bisa terbang begitu saudara Bapak Ibu. Ada Pak Pendeta? Baca berita makanya. Ya saudara, Bapak Ibu hari-hari ini teknologi sangat canggih. Ya sangat-sangat mendunia. Tapi hari ini saudara Bapak Ibu, siapkan disiplin karakter kita. Daniel diangkat menjadi orang yang luar biasa. Yusuf diangkat menjadi orang yang hebat. Bukan main-main, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi dia siapkan karakternya, disiplin di dalam Tuhan. Ya, Daniel tidak dimakan di gua singa. Ada yang bilang saudara Bapak Ibu karena singanya vegetarian. Singanya suka makan lalapan. Jadi nggak suka daging Daniel. Ya, ini intermezzo aja saudara Bapak Ibu ya, supaya saudara nggak terlalu tegang. Sudah makan pagi? Oke, seperti biasa, nanya doang. Semangat ya. Habis ini silakan makan. Makan pagi ya. Firman Tuhan ya menyiapkan saudara dan saya menerima berkat jasmani. Kita ya diberkati terlebih dulu, yaitu dalam berkat rohani. Asah kemampuanmu dan lakukan langkah iman. Amin.
tanpa persiapan maka imanmu sia-sia. Ya, tapi iman juga tanpa yang namanya ya saudara penyertaan Tuhan, ya saudara akan sia-sia saudara Bapak Ibu. Hari ini saudara dan saya kita melihat saudara ya penyertaan maksud saya persiapan ya semua lakukan segala sesuatu tapi tanpa keyakinan dan bersama dengan Tuhan, saudara dan saya juga nggak akan maju. Karena apa saudara Bapak Ibu? Saya catat di sini, doa membuka langit, langkah iman kita ya sudah membuka bumi. Ya, luar biasa ya, doa membuka langit. Maksudnya apa saudara? Ya doa saudara dan saya ya akan membuka tingkap-tingkap kerajaan sorga. Bukan hanya berdoa, tapi jalani doamu. Ya saudara, kerjakan apa yang kau doakan. Doakan apa yang kau kerjakan. Hanya berdoa tapi tidak dikerjakan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika saudara dan saya hari ini punya iman sungguh-sungguh dalam Tuhan, disertai dengan apa saudara? Dengan menjaga kehidupan kita dalam pertobatan setiap hari, saudara Bapak Ibu, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Amin. Saudara Bapak Ibu, gembala sidang saudara dan saya kutip saudara mendiang pendeta Pariaji, selalu berkata, saya selalu punya iman. Ya urusan iman, beliau imannya gede banget saudara Bapak Ibu. Bahwa saya lebih daripada teman sekutu dan punya roh juara, punya roh the best, the biggest di bidangnya. Katakan amin. Saya berdoa saudara dan saya, kita diurapi roh yang luar biasa. Karena ketika ada roh yang luar biasa pada saudara dan saya jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau pegang kerjakan, Tuhan yang buat. Saudara dan saya berhasil dan beruntung dalam kemurahan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu anak muda saudara, dia sebenarnya tinggalnya jauh sekali di satu pulau yang bernama Sangir. Saudara pernah dengar Pulau Sangir? Pulau Sangir ini saudara, Sulawesi Utara, kota Manado, di atasnya lagi. Pulau Sangir ini sudah dekat dengan negara Filipina. Ya, sudah dekat dengan Filipina. Dari Sangir sejauh mata memandang yang namanya negara Filipina. Ya, saudara, bahkan saya pernah melihat ya saudara beberapa barang-barang di Sangir ini saudara Bapak Ibu, justru mereka memakai barang-barang yang tidak ada di Pulau Jawa. Ya saudara, seperti contoh saya pernah ketemu saudara, ada teman saya memakai sendal. Biasanya kalau saudara di Pulau Jawa, di Jakarta, sendal saudara apa? Sendal jepit biasanya apa? Swallow ya saudara ya. Ya, Skyway ya saudara ya. Ya, itu sehari-hari ya saudara ya. Waktu saya lihat teman saya punya ini sendal apa? Saya bilang, ini kok nggak ada ini mereknya di Jawa, di Jakarta nggak ada. Karena mereka dapat dari sana. Saking dekatnya sudah Bapak Ibu. Ya, mereka dapat, mereka bahkan ada barang-barang yang dibeli dari sana. Nah hari ini sudah Bapak Ibu, ya anak ini sudah namanya Ivan. Iya sudah, Ivan ini sudah Bapak Ibu, dia sangat-sangat bersyukur dan dia sangat-sangat punya iman luar biasa. Bahwa walaupun dia tinggal di pulau yang sangat jauh, ya saudara, dia bisa berkarir dan dia bisa bersekolah, dapat beasiswa S2 di tempat yang luar biasa. Amin. Dia datang ke gereja Tiberias, dimulai dari masa SMA-nya. Ya saudara, dia datang ke Gedung Juang di Manado. Dia singkat cerita, karena ceritanya cukup panjang. Kalau nanti saya ceritakan lengkap bisa sampai Natalan di GBK nanti kita saudara. Ya, dia datang ke gereja Tiberias di Gedung Juang. Ya saudara, dia setiap minggu perjamuan minyak urapan, dia punya iman akan masuk ITB. Puji Tuhan, singkat cerita masuk di ITB. Selesai di ITB, dia dapat pekerjaan yang baik, sangat-sangat baik. Ya sudah, dengan ukuran masih belum menikah, ya sudah anak muda, ya kerja di Jakarta. Dia punya cita-cita S2 di Columbia University. Ya, dan saudara puji Tuhan, singkat cerita ya rajin beribadah, bahkan sudah berbulan-bulan hampir saja. Orang tuanya suruh Bapak Ibu sebenarnya sudah agak kayaknya anak saya sudah nggak ada harapan. Karena sudah berbulan-bulan tidak ada kabar tentang bagaimana S2-nya beasiswa keterima atau tidak. Sampai orang tuanya berkata kepada Ivannya juga cerita gitu ya. Karena orang tua saya sudah WA, disuruh pulang Pak Pendeta. Tapi saya katakan sabar mama, dukung doa mama. Sebentar lagi jawaban pasti tiba. Ya, sebentar lagi akan diperluas, katakan amin. Orang tuanya, ya namanya orang tua, mungkin memikirkan anaknya, bagaimana nasibnya. Sabar mama. Selalu mamanya katakan kepada Ivan melalui WA, pulang Jo anak, pulang Jo. Katanya pulang aja anak, pulang aja. Ya di Manado atau nggak usah di Jakarta. Ya pokoknya ya, daripada nggak jelas begini. Kadang-kadang mamanya bilang, pulang Jo Ivan, jual cucur Jo di rumah. Ya, jadi katanya disuruh jualan cucur aja di rumah saudara Bapak Ibu. Daripada menunggu kabar tidak jelas mau berangkat ke Amerika. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Katakan amin. Tuhan tepat pada waktunya bagi orang-orang percaya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tepat pada waktunya. Ya,
Ya, itu sebabnya saudara dan saya, setiap kita, mari kita selaraskan hati kita, jiwa kita, pikiran kita dengan rencana Tuhan. Karena manusia pasti punya rencananya sendiri. Manusia pasti punya pemikirannya sendiri. Ya, tapi ketika saudara dan saya hari ini beriman pada firman-Nya, percayalah bahwa waktu Tuhan pasti tepat. Katakan amin. Iya saudara, tidak pernah Tuhan biarkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu, satu hari Minggu, ya baru lagi mau maju ke altar call, dia bawa kabar sukacita, dia dapat email dari Columbia University New York, dan dia siap berangkat, dan hari ini dia sudah lulus S2-nya, bahkan bekerja dan di sana dan diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, diurapi, saudara dan saya punya roh the best, the biggest di bidangnya. Penuh kemuliaan Tuhan. Ajar anak-anak kita ya kebenaran iman firman Tuhan. Urapi hidupmu dengan minyak urapan. Bukan hanya anak-anak muda, orang-orang tua, orang-orang yang senior, opa, oma, ya di rumah kakek nenek, urapi. Supaya apa? Supaya tidak jatuh, tidak kepleset di kamar mandi. Katakan amin. Saudara dan saya diurapi, dijaga malaikat sorga. Penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk sama-sama kita baca, ini ayat yang sangat-sangat terkenal, ayat yang sangat-sangat diketahui oleh banyak orang Kristen. Ya, sama-sama juga saya mengundang worship team boleh bersama-sama bergabung. 1 Tesalonika 5 18. Kita baca 2, 3. Iya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir hari ini saudara Bapak Ibu, prinsip ya saudara-saudara dan saya, kita mengalami berkat perluasan, masuk di bulan yang baru, minggu yang baru, ya saudara, new season, ya menyambut Natal. Perluasan adalah buah dari ucapan syukur saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, jangan lupa mengucap syukur. Coba bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum, bersyukur itu penting. Amin. Yang di rumah juga di live streaming, bersyukur itu sangat penting. Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Ketika engkau bersyukur, engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Kayak adonan Pak Pendeta, ya. Adonan kue kan mengembang gitu ya saudara Bapak Ibu ya. Kalau saudara Bapak Ibu ingat ya, waktu Tuhan Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengucap syukur. Ia menengadahkan wajahnya kepada Bapanya di sorga, lalu ia mengucap syukur. Ia datang berterima kasih untuk setiap berkat kebaikan yang Bapa berikan kepadanya dan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang yang ada di sana. Yang secara kasat mata mereka lihat, berkat mana, berkat apanya? Iya saudara, mana ada, mereka pada saat itu kan berpikir, mana ada makanannya, kami lapar. Orang kalau lapar yang dilihat ya pokoknya keadaan yang itu aja pokoknya ada. Yang tidak mereka tidak mengerti ya mereka nggak tahu, mereka nggak mau tahu. Tapi Yesus ajar saudara dan saya hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Hidup ini memang nggak gampang, nggak mudah. Itu sebabnya kadang-kadang karena keadaan, karena situasi, manusia jadi lupa berkat ucapan syukur. Hidup saudara dan saya adalah anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Iya saudara. Ada seorang penulis berkata, ya saudara, God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? Tuhan beri kita anugerah 86.400 detik dalam satu hari. Dalam 86.400 detik itu, adakah kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan? Terkadang kita jadi manusia, apalagi orang Kristen, ya ngeluh, komplain, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa dia gitu sih, kenapa enggak begini, kan harusnya gini ya, kenapa harusnya kan gitu ya, kan harusnya gini, harusnya kan seperti ini, harusnya yang benar begini, harusnya yang... Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada keluarga sempurna. Yang sempurna adalah Yesus. That's why we need Jesus. Itu sebabnya kita perlu Yesus untuk menyempurnakan saudara dan saya yang tidak sempurna. Setiap hari terimalah tubuh darah Tuhan Yesus, agar hidup kita disempurnakan setiap hari. Agar hidup saudara dan saya setiap hari boleh mengingat, nah ini saudara Bapak Ibu, mengingat kasih dan kebaikannya membuat kita bersyukur. Kalau saudara ingat-ingat kasih kebaikan Tuhan, minimal air mata di pipi. Karena orang yang mengingat kasih dan pertolongan kebaikan Tuhan, itu sebelum berkata terima kasih Tuhan,
pasti hatinya dijamah Tuhan. Amin. Ya saudara, memikirkan negatif, memikirkan kesulitan, memikirkan kesusahan, yang ada saudara, tadi yang saya katakan saudara, ujung-ujungnya penyakit saudara Bapak Ibu. Kita tolak sakit penyakit, katakan amin. Saudara dan saya diurapi, terima tubuh darah Yesus, kita umur panjang. Karena ingat kasih kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Masuk bulan yang baru, awali dengan ucapan syukur, awali dengan sembah pujian kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan, memperluas hidup saudara dan saya untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita terima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala macam operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga kami setiap hari. Oleh belas kasihan-Mu kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai di dalam keluarga, rumah tangga. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan oleh darah Yesus, pikiran, perkataan, perbuatan. Dalam nama Yesus kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak batuk flu. Oleh darah Yesus yang batuk sembuh,
Yang flu sembuh, sehat sempurna, bebas dari virus-virus oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat oleh darah Yesus, tidak cuci darah oleh darah Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus, tidak alergi, tidak keropos tulang, tidak saraf kejepit oleh darah Yesus. Kolesterol normal, gula darah normal, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah, tidak katarak. Mata kami sehat oleh darah Yesus. Lambung kami, usus, empedu, pankreas sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, tidak sakit asam lambung. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap kita pribadi boleh datang pada Tuhan Yesus dengan iman. Bawa pokok doamu. Jika ada pokok doa pribadi, pokok doa keluarga, minta sama Tuhan Yesus dan percayalah sepenuh hati. Jangan bimbang, tapi serahkan semuanya pada Tuhan Yesus dan imani mujizat masih ada. Mujizat terjadi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan Yesus. Minta apa saja, Tuhan janji, Tuhan kabulkan yang selaras dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman pada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Dalam nama Yesus, kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak niat orang jahat, rancangan fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberkati, punya jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama dengan iman kita terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Hari ini kita telah menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap syukur kita, naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya yang terbaik telah kita terima dari Tuhan. Senantiasa setiap mujizat berkatnya tercurah bagi setiap kita. Kasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara, saudara yang di Gereja Nias, saudara yang di live streaming. Mari sama-sama dengan iman. Saudara yang ada minyak boleh angkat minyakmu, yang belum punya nanti saudara boleh terima dari depan. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami, mulia, sehat sempurna, panjang umur, berhasil, penuh kuasa mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami dijaga malaikat. Kami punya iman, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga dijaga malaikat
dalam nama Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Tangan kita digandeng Tuhan Yesus, suatu hari kita terbang ke sorga bersama Tuhan Yesus, kita pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap pokok doa umatmu satu persatu Tuhan kabulkan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami minta di dalam nama Yesus selaras dengan firman Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan selamatkan, Tuhan ampuni, Tuhan berkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kata kalimat doa lidah bibir orang percaya, pasti ada berkat mujizat terjadi. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah kasih setia Tuhan, penyediaan kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Rumah tangga suami istri rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati berhasil, pandai, cerdas, sehat, panjang umur, tegap sentosa, mendapat beasiswa dalam dan luar negeri dalam nama Tuhan Yesus. Urapi ya Roh Kudus agar punya roh takut akan Tuhan, hormat orang tua, panjang umur di bumi, berbahagia di bumi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Berkati perjalanan pulang umat-Mu dari gereja Nias ke tempat masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Besok masuk bulan yang baru dalam nama Yesus. Sepanjang minggu yang baru firman Tuhan digenapi atas hidup kami. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami diurapi, kami disayang Tuhan Yesus, kami terima tubuh darah Yesus, kami diberkati. Berkati Pak Henry dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga, Lina dan keluarga diberkati, Pak Andre dan keluarga diberkati, berkati Pak Noldi dan keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga, berkati Priscilla penuh kemuliaan Tuhan, diberkati berhasil, berkati Wingka dan selamat dalam kasih kebaikan Tuhan, diberkati berhasil bersama dengan keluarga besar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati siapapun kami yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Benny Octavianus bersama keluarga, berkati Pak Lukas Hengki Tawa-Tawa penuh kemuliaan Tuhan, diberkati berhasil, berkati Bu Linda bersama keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, diurapi, disayang, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kami ucap berkat untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada roh pertobatan, ada roh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Natal Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. 6 Desember 2025 penuh kemuliaan kuasa mujizat Tuhan. Akan hadir ratusan ribu jiwa memenuhi Natal Tiberias dalam nama Tuhan Yesus, menyembah, meninggikan hanya nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kami percaya di mana nama Tuhan ditinggikan, di sana mujizat-mujizat terjadi. Jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Jakarta dan sekitarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Cuaca cerah, kami tolak hujan, pindah ke tempat lain di dalam nama Tuhan Yesus. Ada syukur, ada berkat, ada sukacita, ada kebaikan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Berkati gembala sidang kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan, bersama dengan keluarga besar dalam berkat kasih sayang Tuhan, bersama Pendeta Argo Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan, penuh mujizat kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang melayani worship team dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Evangelis Alvarado, Pak Vander bersama dengan rekan-rekan, bahkan event team, bahkan soundman operator media, para usher. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.